Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qadriyah, Sarjana Sains. Saya adalah mahasiswi PPG Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Semarang, Program Studi Pendidikan Kimia. Pada hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melakukan uji kinerja dengan membuat video praktik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Baik, Bu. Udah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik Bu, alhamdulillah baik semuanya ya. Ya, Bu. Semoga kalian selalu dalam keadaan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun masih dalam keadaan pandemi, kita harus selalu jaga kesehatan dengan sering-sering menggunakan masker, kemudian cuci tangan, atau bisa juga menggunakan hand sanitizer saat kalian berada di luar rumah. Sebelum mulai pembelajaran, ayo silakan Ananda Mario pimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini selalu diberi kelancaran. Silakan Mario. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Sebelum mulai belajar, jangan lupa untuk mengisi link presensi terlebih dahulu ya. Ini link presensinya Ibu kirim di kolom chat. Link presensinya sudah Ibu masukkan di kolom chat. Nanti kalian silakan untuk mengisi link presensinya terlebih dahulu. Ini layar Ibu terlihat nggak? Nggak, kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Jadi screen share Kelihatan, Bu. sudah terlihat ya. Ya, jadi terlihat, Bu. Terima kasih Ananda Raka. Suara Ibu jernih atau enggak? Jernih, Bu. Terima kasih. Jernih, Bu. Nah, ini adalah peraturan yang harus kita taati selama KBM dari ini ya. Karena semuanya bergantung dengan sinyal atau jaringan. Jadi peraturannya yang pertama adalah mikrofon harap dimatikan saat pembelajaran. Nah tuh, siapa yang belum mematikan mikrofonnya? Ayo dimatikan dulu mikrofonnya. Baik. Mikrofonnya silakan dimatikan, kecuali sedang dalam sesi tanya jawab, presentasi, dan menanggapi jawaban teman. Saat kalian berada di tanya jawab, presentasi, atau sedang ingin menanggapi jawaban teman, mikrofonnya baru dihidupkan. Kemudian yang kedua, raise hand atau angkat tangan kalian dan sebutkan namanya saat ingin menjawab pertanyaan dari. Jadi kalau seandainya Ibu bertanya, kemudian kalian tahu, kalian langsung raise hand atau angkat tangan kalian dan sebutkan namanya. Karena saat kalian menjawab, Ibu akan langsung memberikan nilai sesuai dengan jawaban yang kalian berikan. Peraturan ini sudah bisa dipahami ya? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya kita ke yang berikutnya. Apa matiin? Yang Ibu masih terlihat? Nanti, Bu. Terima kasih.
Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang penentuan massa atom dan massa molekul relatif ya. Ya, Bu. Nah, ada yang masih ingat nggak apa bentuk isotop dari atom karbon? Siapa yang masih ingat apa bentuk isotop dari atom karbon? Saya, Bu. Siapa sebutkan namanya? Namanya Aldi. Aldi, oke, langsung saya tanyain. Aldi, ayo silakan. C12 Ya, dan C14. bagus sekali jawabannya Ananda Aldi. Jadi bentuk isotop dari atom C bisa C12, C13, dan C14. Langsung Ibu masukin nilai ya yang tadi sudah benar menjawab. Oke. Ada yang tahu bagaimana menentukan massa atom relatif dari oksigen yang Ibu tampilkan di layar PPT? Ayo silakan. Davina tahu nggak? Kenapa, Bu? Bagaimana menentukan massa atom relatif dari oksigen? Lupa, Bu. Oh, lupa. Yang lain ada yang tahu? Putri, tahu nggak bagaimana cara menentukan massa atom relatif dari oksigen? Sesuai dengan tampilan yang Ibu gambarkan di PPT? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Ardia, masih ingat nggak? Iya, Bu. Berapa? Gimana cara menentukan massa atom relatif dari oksigen? Jumlah atom O dikali atom relatif O bukan, Bu? Jumlah atom O dikalikan dengan atom relatif O. Oh, itu bukan tentang yang isotop ya. Kalau yang isotop kan tentang pelimpahan. Kalau yang tadi Ardian itu tentang massa molekul relatifnya. Ini yang masih tentang isotop dan pelimpahannya. Ada yang ingat? Saya, Bu. Silakan, Ana sebutkan namanya. Saya Mario Daryansa. Ya, silakan dijawab. Ananda Mario. Caranya adalah dengan mengalihkan kelipatan di dalam dari alam dari masing-masing isotop dengan masanya, kemudian hasilnya dijumlahkan. Benar nggak, Bu? Ya, benar sekali ya Ananda Mario. Ananda Mario masih ingat dengan materi yang sebelumnya. Jadi cara menentukan massa atom relatif dari oksigen untuk yang isotop adalah dengan cara mengalihkan kelimpahannya di alam dengan massa atomnya, kemudian masing-masing dijumlahkan. Ada yang masih ingat dengan rumus dari air? Saya, Bu. Ananda Aryansa. Silakan, Anandaria. Apa rumusnya? Rumusnya adalah H2O. Ya, pintar sekali ya Nandarian. Rumusnya adalah H2O. Kemudian ada yang masih ingat nggak berapa massa molekul relatif dari H2O? Saya, Bu. Silakan, sebutkan namanya. Anissa. Anissa, silakan Anissa. Jumlah atom A dikali atom relatif A ditambah jumlah atom O dikali atom relatif O sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 16 sama dengan 2 ditambah 16 sama dengan 18. Ya, pintar sekali ya Ananda Anissa. Jawabannya sudah benar. Jadi massa molekul relatif dari air adalah 18. Nah, dari sini Ibu tahu bahwa kalian masih ingat dengan pelajaran yang sebelumnya. Di gambar kalian, ini gambar apa coba? Apoteker. Apoteker, benar sekali ya. Ini adalah apoteker. Ada yang tahu apoteker itu tugasnya apa? Saya, Bu. Meracik obat, Bu. Obat. Meracik Bu. obat. Kemudian tadi siapa itu? Sebutkan Saya, Bu. namanya. Saya, Bu. Saya. Sebutkan namanya.
Saya Bu. Mario Ferdiansa, Bu. Silakan Ananda Mario. Apa tugas dari apoteker? Meracik obat. Pintar, meracik obat. Selain itu, ada lagi yang tahu? Saya Bu. Silakan sebutkan namanya. Pagi. Silakan Paki. Apa tugas dari apoteker? Membuat obat. Membuat obat. Membuat dan meracik hampir sama ya. Obat. Nah, memang benar apoteker itu adalah tugasnya meracik obat. Kemudian, apakah dalam bertindak atau dalam meracik obat itu apoteker menggunakan takaran-takaran atau tidak kalau menurut kalian? Saya Bu, Anandarian Febriansyah. Silakan Anandarian Febriansyah. Ada takarannya Bu. Iya. Kalau ada takarannya saya bisa meninggal Bu. Iya, ada lagi yang lain? Silakan Anissa ya. Iya, Iya, silakan Ananda Anissa. ada takarannya Bu. Kalau nggak ada nanti saya overdosis. Iya, benar sekali ya anak-anak ibu. Jadi dalam meracik obat itu apoteker pasti memiliki takarannya. Jika nggak ada takaran, maka bisa mengakibatkan overdosis atau yang paling fatal adalah mengakibatkan kematian. Nah, jadi apa hubungannya dengan materi yang hari ini? Materi hari ini itu tentang konsep mol, di mana pada konsep mol ini kalian akan melakukan konversi atau pengubahan dari mol ke massa, mol dan jumlah partikel. Nah, ini penghitungan ini harus membutuhkan ketelitian karena konsep mol ini adalah dasar dalam perhitungan kimia. Ini adalah KD dan IPK yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Sedangkan tujuannya adalah untuk menentukan mol, jumlah partikel, dan massa, di mana perhitungan ini merupakan dasar dalam ilmu kimia, sehingga membutuhkan ketelitian dan keakuratan dalam menghitung. Kamu lihat video berikut ini. Kita pasti pernah membeli donat, bukan? Dimana biasanya kita membeli dengan satu lusin donat atau setengah lusin donat, dimana satu lusin donat itu berisi 12 buah. Saat kita membeli baju, kita bisa menggunakan satuan satu kodi baju, dimana satu kodi baju itu terdiri dari 20 buah. Dan saat kita membeli piring, kita bisa menggunakan satuan gross, dimana satu gross itu terdiri dari 12 lusin dan setara dengan 144 buah. Satuan-satuan ini biasanya digunakan untuk menentukan banyaknya barang. Lalu bagaimana jika kita ingin menghitung partikel yang biasanya terdiri dari atom, molekul, dan ion? Maka bisakah kita menggunakan satuan-satuan di atas seperti lusin, kodi, dan gross? Tentu saja tidak, bukan? Maka kita memerlukan satuan baru yang sesuai dengan standar internasional. Satuan tersebut adalah mol. Setelah menonton video, dari video yang Ibu putarkan, fakta apa yang kalian ketahui? Silakan, Saya Bu. sebutkan nama. Saya. Siapa? Saya Waisul Kurni. Ya, silakan Waisul. Silakan Waisul. Waisul Kurnia. Iya. Saya. Satu lusin 12 buah. Satu lusin 12 buah. Satu kodi 20 buah. Satu gross 12 lusin, Bu. Iya, bagus sekali. Selain itu ada yang pendapat lain? Ada pendapat Ada lain? Bu. Saya. Silakan, sebutkan nama. Anandarian Febriansyah. Silakan Rian. Lusin Bu. Kodi sama gross Bu. Digunakan untuk satuan jumlah benda. Ya, lusin, kodi, dan gross itu Kodi digunakan dan gross untuk digunakan menentukan untuk satuan jumlah benda jumlah ya, benda. satuan jumlah benda. Lalu bagaimana dengan partikel? Kalau partikel bisa nggak kita menggunakan satuan lusin? Kalau untuk Ini, atom Bu, saya, Bu. bisa nggak pakai Bu, lusin? saya. Silakan Silakan. Davina ya.
Anissa. Oh, Anissa, silakan Ananda Anissa. Tidak bisa, Bu, karena kan kemarin Ibu bilang atom itu kecil, nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang. Iya, pintar sekali ya. Lalu bagaimana kalau untuk partikel kita menggunakan satuan apa? Mol, Bu. Iya, Bu. pintar sekali ya. Jadi kalau untuk menentukan partikel bisa atom, molekul, atau ion itu menggunakan satuan mol. Kalau tadi kan satu lusin 12 buah ya. Lalu kalau 1 mol berapa partikel? Atau 1 mol berapa atom? Siapa yang tahu? 12 atom, Bu. Jawabannya kurang tepat ya, Anissa. Nah, untuk mengetahui berapakah 1 mol itu, maka sekarang silahkan kalian lihat gambar yang Ibu tampilkan berikut ini. Nah, ini ada gambar ilustrasi dari kelereng, bola pingpong, kemudian ada karbon dioksida dan air. Dari ilustrasi yang Ibu tampilkan pada PPT, permasalahan apa yang kalian temui? Menurut saya, massa 1 lusin kelereng tidak sama dengan massa 1 lusin bola pingpong, Bu. Kenapa bisa begitu, Putri? Karena kelereng kan lebih berat, Bu. Sedangkan bola pingpong lebih ringan meskipun jumlah kelereng dan bola pingpong sama. Oh iya, bisa ya. Karena memang kelereng itu dilihat dari beratnya, dia lebih berat dibandingkan dengan bola pingpong. Meskipun jumlah dari kelereng itu sama, karena kan digambar 1 lusin, berarti bola pingpongnya ada 12 dan kelerengnya juga ada 12. Jadi meskipun jumlahnya sama, tapi belum tentu memiliki massa yang sama. Bagaimana dengan massa dari 5 mol CO2 dan 5 mol H2O? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Menurut saya, massanya juga tidak sama, Bu, meskipun jumlah molnya sama. Iya, benar sekali ya anak-anak Ibu. Jadi dua buah molekul itu tidak akan memiliki massa yang sama, meskipun kedua molekul tersebut memiliki jumlah mol yang sama. Nah, inilah masalah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Karena tadi kita sudah menemukan masalah di pertemuan sebelumnya, maka selanjutnya adalah kalian bergabung dengan kelompok yang Ibu sudah bentuk pada pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu kalian mencari literatur untuk membahas permasalahan yang Ibu tampilkan di LKPD. Kalian membahas jawaban LKPD bersama dengan kelompok kalian. Kemudian hasilnya kalian tuliskan di layar PPT atau PowerPoint. Setelah itu kalian presentasi. Nah, nanti dalam pelaksanaan presentasi dan diskusi yang kalian lakukan, akan Ibu lakukan penilaian ya. Untuk LKPD dan bahan ajar sudah Ibu masukkan ke dalam Padlet sebagai media untuk melakukan diskusi. Ini adalah tampilan dari Padletnya. Ini sudah Ibu masukkan bahan ajar, LKPD, dan video pembelajarannya serta forum-forum diskusinya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Forum diskusinya sudah Ibu share di Padlet. Nah, ini untuk kelompok 1, ini yang warna ungu ya. Nanti di sini untuk diskusinya. Yang hijau ini untuk kelompok 2, kemudian yang orange ini untuk kelompok 3, yang merah untuk kelompok 4, dan yang biru ini untuk kelompok 5. Jadi kalian silakan berdiskusi di forum Padlet sesuai dengan warna kelompoknya atau sesuai dengan forum diskusinya. Kemudian untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan masalah yang ada di Padlet, ini Ibu sudah masukkan video pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas soal yang Ibu anggap sulit pada materi konseptual. Soal pertama, berapa jumlah mol Fe2 disolkan 3 kali yang memiliki massa 4 gram?
Jadi dari soal ini yang diketahui adalah masanya. Masanya adalah 4 gram, kemudian yang ditanya adalah molnya. Langkahnya, yang pertama adalah kita menentukan MR dari Fe2 isomer 3 kali, dimana cara menentukannya adalah dengan mengalihkan jumlah atomnya dikalikan dengan AR-nya. Jumlah atom Fe dikali ARFE ditambah jumlah atom S dikali ARS ditambah jumlah atom O dikali ARO. Jumlah atom Fe ada 2, berarti 2 dikali 56 ditambah jumlah atom S-nya ada 3, jadi 3 dikali 32 ditambah jumlah atom O-nya ada 12 dikali dengan 16, jadi semuanya dijumlahkan, hasilnya adalah 400. Setelah menghitung MR, kita menghitung mol. Rumusnya adalah massa dibagi MR. Massa yang ada pada soal adalah 4 gram, sedangkan MR yang didapatkan adalah 400. Jadi molnya adalah 4 dibagi 400, hasilnya adalah 0,01 mol. Silakan kalian diskusi bersama dengan teman-teman kalian. Rian, gimana? Ada kesulitan? Oh, saya bisa Bu. Ya. Terus, Waisul gimana? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Berikut ini adalah hasil diskusi yang dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan Padlet. Isilah tabel di bawah ini. Nomor 4, zat NaCl, mol titik-titik, massa satuan gram 29,25, mr satuan gram atau mol titik-titik. Nomor 5, zat CO2, mol 0,3, massa satuan gram titik-titik. MR satuan gram atau mol titik-titik. Gas NaCl, MR sama dengan jumlah atom Na kali atom relatif Na ditambah jumlah atom Cl dikali atom relatif Cl sama dengan 1 kali 23 ditambah 1 kali 35,5 sama dengan 58,5. N sama dengan massa dibagi MR sama dengan 29,25 gram dibagi 58,5 sama dengan 0,5 mol. Jadi nomor 4, zat gas O2 mol 0,5, massa satuan gram 29,25, mr satuan gram per mol 58,5, CO2, mr jumlah atom C, MR sama dengan jumlah atom C dikali atom relatif C ditambah jumlah atom O dikali atom relatif O sama dengan 2 kali 12 ditambah 2 kali 16 sama dengan 24 ditambah 32 sama dengan 56. Massa sama dengan mol kali MR sama dengan 0,3 dikali 56 sama dengan 16,8 gram. Jadi nomor 5, zat CO2 mol 0,3, massa satuan gram 16,8, mr satuan gram per mol 56. Ada yang Sudah, mau Bu. mengomentari? Jawabannya sama semua dengan jawaban
Bu, jawaban saat kelompok saya sama kelompok Aldi berbeda, Bu. Di mana bedanya? Karena CO2 MR-nya jumlah atom C dikali atom relatif C ditambah jumlah atom O dikali atom relatif O. Jumlah atom C-nya itu ada 1, Bu, bukan ada 2. Oh iya. Jadi 1 dikali 12 sama dengan 12 ditambah 2 dikali 16 sama dengan 32. 12 ditambah 32 sama dengan 44, Bu. Iya. Terus cara mencari masanya, mol dikali MR. Molnya 0,3 dikali MR-nya 44. 0,3 dikali 44 sama dengan 13,2, Bu. 13,2 gram, Bu. Iya, jadi hasilnya masanya 13,2 ya. Ini jawaban dari kelompok Aldi kurang tepat dalam menghitung MR-nya. Ini masih salah ya, yang jumlah atom C-nya. Ini harusnya adalah 1. Nanti tolong diperbaiki ya kelompok Aldi. Ya, Bu. Sesuai dengan tadi yang dipaparkan oleh Ardian. Jadi MR-nya totalnya 44, kemudian masanya adalah 0,3 dikali 44, hasilnya 13,2 gram. Ini yang salah di penghitungan jumlah atom C-nya. Harusnya adalah 1, bukannya 2. Nah, baiklah anak-anak, tadi kita sudah berdiskusi. Kalian juga tadi sudah presentasikan jawaban dari LKPD kalian. Kelompok 1 tadi sudah menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan mol dan jumlah partikel. Kemudian kelompok 2 tadi juga sudah presentasi tentang hubungan antara mol dengan massa suatu zat. Kelompok 3 juga tadi sudah presentasi dan kelompok 4 juga sudah presentasi. Nah, jadi bagaimana hubungan antara mol, massa, dan jumlah partikel? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, silakan. Mol sama dengan massa dibagi MR. Sedangkan massa sama dengan mol dikali MR. MR sama dengan massa dibagi mol. Ya, itu hubungan antara massa dengan mol ya. Yang hubungan antara mol dengan jumlah partikel, ada yang tahu? Betul. Sama dengan mol dikali L. Mol sama dengan jumlah partikel dibagi L. Ya, terima kasih Ananda Putri dan Ananda Nisa. Benar sekali ya, sesuai dengan yang tadi diutarakan oleh Ananda Putri, bahwa untuk menghitung mol, hubungan antara mol dengan massa untuk menentukan molnya sama dengan gram dibagi ml. Sedangkan untuk menentukan massanya, mol dikalikan dengan ml. Lalu hubungan antara mol dengan jumlah partikel, untuk menentukan jumlah partikelnya berarti mol dikalikan dengan L, sedangkan untuk menghitung molnya menggunakan rumus jumlah partikel dibagi dengan L-nya. Baiklah anak-anak ibu, agar ibu mengetahui sejauh mana kemampuan kalian tentang materi hari ini, yaitu tentang konsep mol, silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi yang ada pada Quizizz ya. Nah, ini adalah link soalnya di joinmyquiz.com dengan kodenya adalah 031092. Ini adalah soal yang terdapat pada Quizizz, kemudian dikerjakan oleh peserta didik kelas 10 TKJC.
Nah, anak-anak ibu, agar ibu mengetahui respon dari kalian tentang pembelajaran pada hari ini, apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini atau kalian senang atau tidak dengan pembelajaran hari ini, silakan kalian isi link polling yang sudah ibu berikan di layar PPT ini. Ini adalah tanggapan dari peserta didik tentang pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kalian silakan baca tentang penentuan gas dalam keadaan STP dan bukan keadaan STP. Untuk pertemuan hari ini, Ibu memberikan penghargaan kepada Ananda Rian Febriansyah. Tadi sudah mengerjakan soal evaluasi dengan nilai tertinggi yaitu 100. Beri tepuk tangan untuk Ananda Rian karena tadi sudah mendapatkan nilai tertinggi dalam evaluasi. Selamat Ananda Rian, semoga di pertemuan berikutnya lebih rajin lagi dan lebih semangat lagi ya. Silakan Ananda Mario untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.